Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mengenai layanan bagi anak tunanetra. Yang pertama, kita langsung masuk saja ke prinsip-prinsip pembelajaran tunanetra. Ini ada 3, yang pertama konkret, yang kedua melakukan, yang ketiga memadukan. Sudah saya singkat agar ingat, yaitu kong, madu, laku. Kong adalah konkret, madu adalah memadukan, dan laku adalah melakukan. Lalu ada layanan umum. Nah, latihan yang diberikan terhadap anak tunanetra sebagaimana terhadap anak-anak lainnya biasanya meliputi hal-hal berikut, yaitu yang pertama keterampilan, yang kedua kesenian, dan yang ketiga olahraga. 3 yaitu KKO. Seperti itu ya teman-teman, keterampilan, kesenian, dan olahraga. Adapun layanan khusus atau kompensatoris yang diberikan terhadap anak tunanetra antara lain sebagai berikut. Menurut Rianti tahun 2013, ada 4. Yang pertama, latihan membaca dan menulis braille. Yang kedua, latihan penggunaan tongkat. Yang ketiga, latihan orientasi dan mobilitas. Yang keempat, latihan visual fungsional penglihatan. Di sini sudah saya singkat agar ingat, yaitu braille, tongkat, OM, visual atau fungsi. Nah, braille adalah membaca dan menulis braille, tongkat adalah penggunaan tongkat, OM adalah latihan orientasi dan mobilitas, visual atau fungsi adalah latihan visual atau fungsional penglihatan. Oke, lanjut fasilitas belajar yang bersifat rekreatif. Nah, bahwa penyediaan dan penataan fasilitas belajar bagi anak tunanetra harus memberikan ruang bagi anak tunanetra untuk melakukan berbagai aktivitas bermain, seperti ada pojok atau sentra bermain. Pada beberapa sekolah luar biasa, nyatanya belum memiliki area yang representatif dalam menyediakan area bermain. Untuk kasus seperti ini, guru bagi anak tunanetra dapat membawa anak tunanetra melakukan pembelajaran di luar sekolah. Dalam hal ini, kemitraan antara sekolah dengan berbagai stakeholder dan penyediaan fasilitas belajar mesti dilakukan. Jadi strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran anak tunanetra yaitu strategi individualisasi, strategi kooperatif, dan strategi modifikasi perilaku. Sudah saya singkat agar ingat, yaitu individu, koper, moper. Individu adalah strategi individualisasi, koper adalah kooperatif, moper adalah modifikasi perilaku. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini apa itu strategi kooperatif? Nah, strategi ini relevan dengan kebutuhan anak tunanetra di mana kecepatan belajarnya tertinggal dari anak normal.
Nah, strategi ini bertitik tolak pada semangat kerja, di mana mereka yang lebih pandai dapat membantu temannya yang lemah atau mengalami kesulitan dalam suasana kekeluargaan dan keakraban. Jadi ini baik sekali ya teman-teman, jika yang ibaratnya yang pintar membantu yang kurang atau yang memiliki kelebihan membantu yang tertinggal. Seperti itu ya teman-teman, saling menolong dalam kondisi kekeluargaan dan keakraban, bukan merendahkan seperti itu. Adapun prinsip individual mempunyai pengertian bahwa dalam proses pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan perbedaan-perbedaan individu. Dalam hal ini, meskipun sama-sama tunanetra, tingkat kemampuan penglihatan mereka berbeda-beda, pasti. Nah, sehingga layanan yang diberikan harus disesuaikan dengan masing-masing anak tunanetra. Jadi, guru harus menanamkan prinsip individual. Meskipun sama-sama tunanetra, tentunya memiliki tingkat penglihatan ataupun karakteristik yang berbeda-beda. Karena kita adalah makhluk individu, makhluk yang unik, tidak ada yang sama. Semuanya berbeda meskipun kelainannya sama, seperti itu. Lalu ada prinsip skala perkembangan mental, yaitu prinsip ini menekankan pada pemahaman guru mengenai usia kecerdasan anak tunanetra. Nah, jadi kita perhatikan bukan usia umur ya teman-teman. Nah, bukan chronological age, tapi mental age, MA, bukan CA ya teman-teman. Dengan memahami usia ini, guru dapat menentukan. Nah, nanti guru bisa menentukan nih, materi pelajaran apa yang sesuai dengan usia mental anak tunanetra tersebut. Nah, dengan demikian, anak tunanetra dapat mempelajari materi yang diberikan guru. Misalnya boleh jadi si A kelas 5, tetapi usia mentalnya kelas 3. Ya berarti kita memberikan pembelajarannya setara seperti anak kelas 3, bukan setara seperti anak kelas 5. Karena kemampuannya sama seperti anak kelas 3 SD. Seperti itu teman-teman. Jadi disesuaikan bukan karena umurnya, tapi karena usia mentalnya. Itu dia prinsip skala perkembangan mental. Lalu prosedur pengembangan aktualisasi potensi pada anak tunanetra, menurut Hermanto tahun 2008, langkah-langkah tersebut tentu tidak lepas dari tahapan. Di sini ada 7. Yang pertama, diagnosis dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, pemantapan dan pematangan kemampuan dasar si anak. Yang ketiga, penempatan anak sesuai dengan bakat potensinya. Yang keempat, keseriusan pelayanan sesuai dengan bakat dan potensi yang terfokus dengan dukungan yang memadai. Yang kelima, pembinaan mental dan motivasinya. Yang keenam, penempatan dan pemagangan anak dalam pengawasan tim. Dan yang ketujuh, evaluasi berkelanjutan. Nah, di sini sudah saya singkat agar ingat. AS mantap, 4 layanan mental magang Eva. AS adalah diagnosis dan asesmen, mantap adalah pemantapan dan pematangan, 4 adalah penempatan, layanan adalah keseriusan pelayanan, lalu mental adalah pembinaan mental, magang adalah penempatan dan pemagangan, dan EVA adalah evaluasi berkelanjutan. Mudah-mudahan dapat diingat dan dapat dipahami. Nah, lalu adapun tujuan bimbingan dan konseling. Nah, dapat difahami dari 3 sisi tujuan. Nah, tujuan dari bimbingan konseling yaitu yang pertama perubahan perilaku, yang kedua tujuan kesehatan mental, dan yang ketiga pemecahan masalah. Nah, 3 ini sudah saya singkat ya teman-teman agar ingat. Laku, Casman, Mas. Nah, laku adalah perubahan perilaku, Casman adalah kesehatan mental, dan Mas adalah pemecahan masalah. Adapun di sini fungsi-fungsi bimbingan konseling ada 5. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yang kedua adalah fungsi pencegahan, yang ketiga adalah fungsi perbaikan, yang keempat adalah fungsi pemeliharaan, bimbingan, dan pengembangan, serta yang kelima fungsi penyesuaian. Nah, ada 5, sudah saya singkat agar ingat.
paham, cegah, perbaikan, pelihara, sesuai. Jadi yang pertama fungsi pemahaman, cegah adalah pencegahan, perbaikan adalah perbaikan, pelihara adalah pemeliharaan, bimbingan dan pengembangan, sesuai adalah fungsi penyesuaian. Lalu yang terakhir kegiatan pendukung yang biasanya dilaksanakan antara lain ada 3. Yang pertama konferensi kasus, yang kedua kunjungan rumah, dan yang ketiga alih tangan kasus. Jadi ada 3, sudah saya singkat agar ingat, yaitu konferensi, rumah, alih tangan. Konferensi, kunjungan rumah, alih tangan kasus. Nah, menurut Meriam, tahun 1996, sebuah peta merupakan kumpulan gagasan, penggambaran tunggal, konsep-konsep mengenai ilmu bumi yang secara terus-menerus mengalami perubahan. Sedangkan menurut Purwo Darminta tahun 1984, peta berarti gambar yang menyatakan bagaimana letak tanah, laut, kali, gunung, dan sebagainya. Timbul adalah muncul. Nah, ini terkait peta timbul ya teman-teman. Lalu fungsi dan tujuan pembuatan peta timbul lokasi sekolah. Nah, yang pertama menentukan arah dan jarak tempat-tempat di lingkungan sekolah. Yang kedua memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman. Yang ketiga memberikan informasi tentang ruang yang ada di lingkungan sekolah. Jadi ajar, tata, ruang. Ajar itu arah dan jarak. Tata adalah memberikan tata kota dan pemukiman. Yang ketiga adalah ruang yang ada di lingkungan sekolah. Nah, lalu strategi pembelajaran bagi anak tunanetra lebih ditekankan pada upaya memodifikasi lingkungan agar sesuai dengan kondisi anak dan upaya pemanfaatan secara optimal indera-indera yang masih berfungsi untuk mengimbangi kelemahan yang disebabkan hilangnya fungsi penglihatan, modif lingkungan, dan mengoptimalkan indera-indera. Seperti itu intinya ya teman-teman. Lalu dalam banyak hal, anak berkelainan penglihatan memiliki persamaan dengan anak-anak lain yang normal. Mereka memiliki kebutuhan yang sama, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, tetapi ada ada beberapa perbedaan kebutuhan pendidikan. Artinya, anak berkelainan penglihatan membutuhkan fasilitas yang berbeda sesuai dengan kekurangan penglihatannya, agar mereka dapat mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Nah, di sini media. Yang pertama ada media. Media itu berfungsi untuk memperjelas penanaman konsep yang sering disebut sebagai alat peraga. Lalu media yang berfungsi untuk membantu kelancaran proses pembelajaran itu sendiri yang sering disebut sebagai alat bantu pembelajaran. Jadi media ini sangat penting bagi anak tunanetra ya teman-teman, baik itu alat peraga maupun alat bantu pembelajaran. Karena banyak sekali hal-hal yang abstrak yang harus bisa kita transfer kepada anak tunanetra melalui media. Lalu konsep adalah suatu representasi mental, citra atau gagasan dari objek yang konkret dan gagasan yang tidak konkret, seperti perasaan. Nah, kan tidak konkret ya. Konsep dibentuk dengan melalui generalisasi melalui penggunaan semua indera kita. Adapun pengembangan konsep adalah proses penggunaan informasi sensoris, yaitu sensory information, untuk membentuk suatu gambaran ruang atau space yang dan lingkungan menurut Juang Sunanto tahun 2003. Nah, seseorang dianggap telah memiliki konsep yang utuh mengenai suatu objek bila ia memiliki dan mampu memasuki 3 tahap pembentukan konsep. Adapun 3 tahap pembentukan konsep, yang pertama adalah tahap konkret. Nah, tahap konkret ini adalah tahap ketika seseorang melihat objek sebagaimana adanya. Nah, lalu tahap yang kedua yaitu tahap fungsional,
merupakan tahap saat seseorang memulai dapat memikirkan fungsi dari berbagai objek yang ada di sekitarnya. Fungsi suatu objek artinya apa yang dapat dilakukan oleh objek tertentu dan apa yang dapat dilakukan manusia terhadap objek tersebut. Lalu tahap abstraksi, yaitu tahap ketiga, ketika seseorang mampu membuat gambaran dalam mentalnya mengenai intisari dari semua sifat atau ciri utama objek. Melalui kemampuan ini, seseorang dapat membuat generalisasi dan batasan mengenai sekelompok objek atau konsep. Nah, Kong-Fu-Ab, konkret, fungsional, abstraksi. Seperti itu, ada 3 ya teman-teman. Pengembangan konsep. Nah, seseorang telah dianggap memiliki konsep yang utuh, yaitu tahap konkret, tahap fungsional, dan tahap abstraksi. Kong-Fu-Ab, konkret, fungsional, abstraksi. Nah, di sini ada task conscious atau acquisition learning. Nah, merupakan pembelajaran yang berlangsung sepanjang waktu. Nah, bersifat konkret, segera, dan terbatas pada aktivitas tertentu, serta tidak mengikuti prinsip-prinsip umum. Menurut Rogers tahun 2003, dalam Smith tahun 2003. Nah, prinsip metode khusus membantu keterbatasan akibat ketunanetraan. Nah, Lowenfeld mengemukakan 3 prinsip metode khusus untuk membantu mengatasi keterbatasan akibat ketunanetraan. Yang pertama membutuhkan pengalaman nyata, yang kedua membutuhkan pengalaman menyatukan, yang ketiga membutuhkan belajar sambil melakukan, learning by doing. Nah, seperti itu ya teman-teman, yaitu nyata, nyatukan. Nah, yaitu harus pengalaman nyata, pengalaman menyatukan, dan belajar sambil melakukan. Lalu, adapun jenis-jenis alat peraga dan alat bantu pembelajaran tunanetra, yaitu berikut ini merupakan jenis-jenis alat peraga dan alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran anak tunanetra. Nah, yang pertama ada alat peraga. Nah, alat peraga itu yang pertama ada objek atau situasi yang sebenarnya. Contoh objek yang sebenarnya, misalnya tumbuhan dan hewan asli atau sebenarnya. Lalu yang kedua benda asli yang diawetkan. Contohnya binatang yang diawetkan. Lalu yang ketiga tiruan atau model yang terdiri dari model 3 dimensi dan 2 dimensi. Nah, model tiruan 3 dimensi memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, memiliki volume sehingga bentuknya hampir sama dengan objek yang sebenarnya. Akan tetapi sifat substansi, permukaan, dan ukuran ada kemungkinan tidak sama. Sedangkan model 2 dimensi yaitu dimensi panjang dan lebar. Jadi ada 3 jenis alat peraga sebenarnya, awetkan, lalu tiruan atau model. Sebenarnya awetkan model, yaitu objek sebenarnya diawetkan atau tiruan model. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.